Kamarudin sentil KPK yang diam saja atas kasus Verdi Sambo, padahal sudah terang-terangan ada suap. Itulah sebabnya yang episode ketiga kita melihat setelah esek-esek ini gagal, kekuatan uang. Ya. Dan kami lihat ternyata sudah ada upaya-upaya janji-janji uang. Kewajiban kita adalah perintah hukum melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran hukum. Bahkan di KPK, di Undang-Undang KPK, bahkan ada apresiasi, ada reward kepada publik yang melaporkan ada dugaan korupsi. Mungkin diduga karena kuatnya amplop dan tebalnya amplop yang dikirim, mereka seolah tidak ikhlas SP3. Lalu terus dikumandangkan bahwa almarhum telah memerkosa. Putri Chandrawati ibarat seperti mereka semua berkorea. Putri Chandrawati adalah korban pelecehan. Begitulah kekuatan amplop-amplop itu kira-kira. Itulah saya sayangkan. Mengapa Presiden tidak membentuk tim independen atau tidak melibatkan penyidik koneksitas? Demikian juga KPK, kenapa belum ada yang ditangkap satupun? Padahal sudah terang-terangan ada yang menyuap, ada yang disuap. Harusnya KPK sudah bisa melakukan penangkapan, kan begitu? Jadi tidak semata-mata laporan soal LPSK, tetapi KPK supaya tahu ada operasi-operasi setelah gagal menetapkan kematian Yosua, kemudian ditetapkan sebagai pelecehan seks. Ada lagi operasi, yaitu dengan menggunakan uang atau upaya suap. Jika itu memang ditemukan adanya bukti, kemudian ditemukan adanya aliran uang yang tidak halal, sudah menjadi bagian tindak pidana. Saya pribadi tentu tidak ingin kemudian lembaga yang terhormat seperti DPR ini menjadi bagian dari penyimpangan-penyimpangan ataupun kejahatan-kejahatan. Nah, saya pribadi gitu mendorong jika ini benar-benar jadi, maka ini persoalan yang sangat serius. Nah, untuk itu jika ada oknum-oknum DPR yang memang melakukan penyimpangan atau kejahatan ini, maka ditindak tegas-tegasnya. Apa karena dia dari sinar emas ada yang backing di belakangnya? Apa karena dia tuh orang-orang yang hebat? Di mata hukum tidak ada yang hebat. Kalau memang ada penyimpangan kewenangan, nah ini saya minta kepada Bapak Kapolri juga. Kalau ada begini-begini dia dipotong kepalanya. Kalau begini ini nanti bawahannya ikut dong. Amputasi, ganti. Supaya citra Polri ini semakin terjaga. Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir J, menyentil KPK yang seolah diam saja melihat adanya dugaan suap menyuap tersangka Verdi Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan. Komentar menohok ini disampaikan Kamarudin saat menjadi tamu di kanal YouTube Uya Kuya TV, seperti dilihat Suara Daily pada Sabtu. Ia membeberkan adanya pengakuan dari sejumlah tersangka yang diberi uang tutup mulut dalam jumlah fantastis, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kemudian Baradae memulai pengacaranya yang kedua, yang orang Manado itu mengaku diberi 1M, 1 miliar, kata Kamarudin. Begitu juga dengan Kuat Ma'ruf dan Bribka RR juga mengaku diberi 500 juta, padahal cerita mereka Bribka RR ini bersembunyi di belakang kulkas. Bersembunyi di belakang kulkas saja dapat 500 juta, sambungnya. Kamarudin mengungkapkan betapa besarnya kekuatan amplop-amplop Verdi Sambo itu. Ia pun menduga kalau iming-iming suap ini juga sampai ke pihak-pihak lainnya, bukan hanya per tersangka. Yang bersembunyi di belakang kulkas aja dapat 500 juta. Apalagi yang berteriak-teriak Putri Chandrawati adalah korban pelecehan seksual. Kita nggak tahu berapa lagi nol di belakang angka 500 juta itu, ungkapnya. Oleh sebab itu, Kamarudin begitu menyayangkan mengapa Presiden tidak membentuk tim independen atau tidak melibatkan penyidik koneksitas. Ia juga menyentil lembaga anti rasuah KPK yang tidak ada melakukan tindakan apapun atas kasus Verdi Sambo. Demikian juga dengan KPK, kenapa belum ada ditangkap satupun? Padahal sudah terang-terangan ada yang menyuap, ada yang disuap. Harusnya KPK sudah bisa melakukan penangkapan, tegasnya. Kamarudin juga membeberkan skenario jahat
untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir J diduga diotaki oleh staf ahli Kapolri yang sudah mundur. Yang rancang skenario itu staf ahli Kapolri sudah mundur. Kenapa belum ditindak? Siapa yang mau menindak? Yang bisa menindakkan polisi sendiri, sedangkan polisi ini terberlit dalam lumpur itu. Kasnya. Sebelumnya diketahui Brigadir J ditemukan tewas di rumah dinas Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022. Polri kesulitan mengungkap perkara ini karena ada upaya menghambat penyidikan dan tempat kejadian perkara dirusak oleh penyidik dan awalnya menangani kasus ini. Kasus penembakan ini terungkap setelah Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Komjen Agung Budi Marioto untuk mengambil alih penanganan perkara. Polri telah menahan Verdi Sambo sebagai tersangka utama pembunuhan beserta Bribka R, Baradae, dan sopir pribadi berinisial K yang juga sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Selain itu, istri Verdi Sambo berinisial PC juga sudah ditetapkan tersangka. Terungkap ada jenderal cari cara bebaskan Verdi Sambo dan istrinya dari hukuman. Ini bocorannya. Kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J yang didalangi oleh Verdi Sambo hingga kini masih menyita perhatian publik. Irma Huta Barat menjadi sosok yang berjuang keras, memperjuangkan demi keadilan dan terkuaknya motif pembunuhan yang sebenarnya. Lebih dari itu, Irma Huta Barat juga ikut menyelidiki soal sikap Verdi Sambo serta orang-orang lingkaran kepolisian yang menangani kasus kematian Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahkan, Irma tak segan-segan menyebut adanya sejumlah jenderal yang berupaya agar Sambo dan Putri Chandrawati mendapat hukuman ringan hingga bebas. Dia mengungkapkan ada 3 jenderal dengan jabatan Kapolda mengadakan pertemuan pada tanggal 29 Juli 2022 lalu untuk membahas kasus Sambo. Selain Kapolda, pertemuan ini juga dihadiri sebuah LSM besar yang ada di Indonesia. Irma mengatakan LSM besar itu ditugaskan untuk menyelamatkan Putri Chandrawati dengan dalih keadilan gender serta memberikan asesmen pada istri Sambo tersebut. Nah, itu pelecehan seksual yang masih dibawa sampai sekarang, ujar Irma Huta Barat. Irma Huta Barat menyampaikan keraguannya atas proses peradilan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain itu, Irma juga mengomentari tentang ketidaktahuan publik mengenai keberadaan Verdi Sambo yang saat ini telah ditahan sebagai tersangka. Dari mulai Ibu Chandrawati yang katanya sakit-sakit terus, trauma, dan tiba-tiba nongol di publik, itu seperti mempermainkan kita semua, kata Irma kepada media. Tindakan tersebut menurutnya menjadi bentuk ketidaktransparan dari Polri atas kasus itu. Dia mempertanyakan bagaimana jalannya proses hukum Verdi Sambo di dalam tahanan. Dia Irjen Verdi Sambo dihukumnya di mana? Apa yang dilakukannya di penjara? Sekarang kan kita nggak tahu, pungkasnya. Bahkan Irma Huta Barat juga sempat menduga adanya persekongkolan baru antara personel Polri terkait dengan ketidaktahuan publik atas keberadaan Verdi Sambo setelah ditetapkan sebagai tersangka.